Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita. Tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Si Khalik yang menciptakan. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak dan Ibu sekalian, kita diajak oleh Allah untuk memasuki Islam itu secara kafah, atau dalam istilah lain mukmin sejati. Karakter mukmin sejati itu yang pertama adalah salimatul akidah. Akidahnya yang bersih, akidahnya yang murni dari hal-hal yang akan merusak seperti kemusyrikan, khurafat, dan malah dulu sebelum Islam yang kita kenal animisme, dinamisme, dan kemudian politisme. Nah, kalau animisme dulu masyarakat kita percaya kepada roh-roh gaib, dan ada malah di kampung pergi membayar kaul namanya nasi kuning dengan pinggang ayam ke kuburan, diantarkan sehingga besok pagi sudah habis karena sudah ada preman yang makan malam itu. Ini yang kita sebutkan, masih ada yang begitu. Nah, ini harus kita bersihkan akidah-akidah yang seperti itu. Yang kedua, dulu kira-kira 5-6 tahun yang lalu tuh percaya malah dibazarkan batu akik. Percaya dengan batu akik itu. Jadi ada yang dari Sungai Dare, ada yang dari Suliki. Jangankan itu kaum muslimin, saya ingat waktu menjadi ketua loter pertama tahun 95, banyak jamaah kita yang berkumpul, Pak Ketua, di sini ada batu akik. Saya lihat memang ramai-ramai di sana. Jadi saya lihat ramai, saya tanya, aina asluha, dari mana batu kasanya? Dijawab oleh orang sana, min Kalimantan Ghorabia, dari Kalimantan, ramai orang kita membeli di sana, itu kan. Jadi memang Bapak sekalian, batu akik itu ceritanya begini, saya tanya kepada anak maktab, di dalam Al-Quran itu, Ustaz Raplas, kan ada yatufu baitul atik, berkelilinglah di Masjidil Haram. Cuma baitu itu ianya dimakan rayap, tinggal batu. Kemudian atik itu dimakan rayap, hanya di akik, dia carilah batu akik. Nah, itu asal katanya, betul kan? Jadi ramai-ramai mencari batu akik. Jadi Bapak sekalian, bukan berarti memang dikatakan kullu syai'in mumayyiz, setiap sesuatu ada keistimewaannya, tapi jangan dikatakan batu itu yang menyelamatkan kita. Jangan dikatakan batu itu yang membuat kita berhasil, tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita apakan.
Kemudian ada lagi piring besar yang menggambar naga segala macam, macam-macam itu segala. Kita salimatul akidah. Jadi akidah kita harus kita bersihkan dari hal-hal yang tidak baik itu, kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian juga dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau Allah berkehendak, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malah kita baca setiap salat, Allahumma lama mi'alima ataita. Allah lah yang menentukan. Kalau Allah berkehendak, walaupun sejagat ini orang menghalangi, tapi kalau Allah berkehendak, jadilah dia. Tetapi kalau sejagat ini orang berkehendak, tapi Allah tidak mengizinkan terjadi. Keyakinan itu perlu kita tanamkan dalam diri kita sekalian. Keyakinan. Baik kita dalam keadaan musibah segala macam, ini perlu kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita dapat musibah, jangan dikira bahwa Allah itu marah kepada kita. Karena Allah katakan antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Anda mungkin tidak senang, tapi itu yang lebih baik bagi Anda. Bagaimana kita menanamkan keyakinan kita? Seperti yang juga kita baca dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi akidah kita. Makanya selama 10 tahun Nabi di kota Mekah, setelah turun 5 ayat surah Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Belum ada perintah apa-apa. Yang pertama adalah masalah akidah keyakinan, kemudian masalah ilmu pengetahuan. Itulah dia. Kemudian baru seperti yang telah kita pahami baru ini, tahun ke-10 setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj, baru diperintahkan sholat. Itulah dia. Nah, jadi 10 tahun itu akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kemudian yang berikut adalah yang kedua, sahibul ibadah. Orang yang Islam sejati itu dia melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu sudah diwajibkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam, seperti yang telah kita pahami. Nabi Adam itu sholat subuh 2 rakaat. Kemudian Nabi Daud itu sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian Nabi Sulaiman itu sholat asar 4 rakaat. Nabi Yakub sholat maghrib 3 rakaat. Nabi Yunus 4 rakaat. Sudah kita pahami waktu Isra Mi'raj itu. Kemudian Nabi Muhammad merumuskan itu semua 5 waktu. Seperti yang telah kita pahami dari 50 menjadi 5 waktu sehari semalam. Sudah, makanya kaum muslimin, Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Adam, direhab oleh Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa di Palestina juga begitu, yang digempur Israel itu. Malah 17 bulan kiblat kita ke Palestina. Tapi waktu itu diejek oleh tetangga kita, maka Nabi berdoa, ya Allah, kalau bisa tidak ke Palestina. Maka datang ayat, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke Masjidil Haram lagi. Itulah jadi sahibul ibadah. Nah, ibadah yang kita lakukan itu ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang ibadah mahdhah seperti yang telah kita pahami, baik sholat yang pertama, zakat yang kedua, haji yang ketiga, kemudian puasa yang ketiga, haji yang berikutnya, itulah merupakan ibadah mahdah. Tetapi yang ghairu mahdah, kullu ismun ma yuhibbullahu wa yardahu. Setiap apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat diredai Allah, menjadi ibadah lah dia. Bapak yang tahsin berangkat dari rumah pagi tadi, ibadah. Ibu-ibu yang tahsin berangkat dari rumah menjadi ibadah. Melangkah dari rumah saja menjadi ibadah lah dia. Itu ibadah secara umum. Kemudian bapak-bapak yang menuntut ilmu, walaupun seperti disampaikan tadi umur sudah ya, tapi dikatakan Nabi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilmi, sallallahu tarakan ila jannah. Siapa yang mencari ilmu, dimudahkan Allah jalan ke surga. Ini yang kita lihat, ya, itu yang pertama yang kita sebut sahibul ibadah. Ibadah dan ibadah yang ammah atau ibadah ghairu mahdah itu lebih banyak sebenarnya dibandingkan ibadah mahdah. Apa saja yang kita lakukan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah matinul khulqi. Jadi matinul khulqi adalah akhlaknya baik. Kalau kita lihat sebenarnya ajaran Islam kita ini, baik sholat, baik puasa, baik zakat, tujuannya itu adalah akhlak yang baik. Maka kata Nabi,
Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama itu namanya adat hasar. Kalau bahasa Inggris only. Hanya saya diutus ke Allah untuk memperbaiki budi pekerti manusia yang telah rusak akhlak itu. Maka Muhammad Satud membagi ajaran Islam itu 3, akidah, syariah, akhlak. Kadang-kadang di negeri kita ini etika itu yang mulai dikesampingkan. Akhlak itu sebenarnya, akhlak itu luar biasa dalam ajaran agama kita sebenarnya. Maka kalau kita lihat memang mutlul akhlak, akhlak itulah yang paling penting dalam ajaran agama kita. Kemudian juga seperti yang kita pahami, akhlak itu baik akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru, dan malah kalau kita di Minang ada berbicara kepada orang yang tua mendaki, sama besar mendatar, dan kemudian yang kecil menurun, dan kemudian mereng, itu adalah akhlak sebenarnya. Dan malah ditambah lagi dengan bahasa kita ada sumbang 12. Nah, itu dia itu. Nah, sumbang 12 itu berbicara, duduk segala macam, itu akhlak semuanya, akhlakul karimah. Dan yang berikutnya adalah qayyimul jismi. Ajaran Islam itu menghendaki kita ini kuat fisiknya. Qayyimul jismi, kuat fisiknya. Makanya dikatakan oleh Nabi, Allah itu sangat suka kepada orang yang qayyul jismi dan kurang suka kepada qayyul di'fi, orang yang lemah. Makanya sholat kita itu sebenarnya adalah gerakan untuk badan kita. Mulai dari takbir sampai sujud itu sebenarnya gerakan. Dan kemudian juga kita lihat dalam ajaran agama kita itu adalah disebutkan al-aqlisin, sholat itu merupakan olahraga, itu sangat penting. Makanya kita selesai sholat subuh, ada maraton segala macam, itu adalah untuk kesehatan. Jadi fisik yang kuat sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketujuh. Yang berikut adalah mujaratun nafs, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Jadi nafsu yang ada di diri kita ini seperti dikatakan nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul malhamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul amarah itu kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu salah, baik secara agama ataupun juga secara hukum dan adat, tapi kadang-kadang nafsu yang menggerogoti kita berbuat juga dia. Setelah setan meninggalkan kita, datang penyesalan. Dan kemudian sampai kepada nafsul lawamah. Nafsul lawamah mudah-mudahan tidak lagi melakukan yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang dilarang Allah. Tetapi pada saatnya terulang lagi dia perbuatan yang salah itu. Karena perbuatan salah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada kesempatan. Walaupun tidak ada niat, kesempatannya ada. Allah wa calaka. Dan kemudian tidak ada lagi, sampailah kepada nafsul malhamah. Nafsul malhamah dia sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, tapi masih ada sifat-sifat jeleknya, hasad, dengki, takbur. Nah, inilah dia. Tapi kalau itu sudah hilang, sampai kepada nafsul mutmainnah. Kalau sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, inilah yang disebutkan, dipanggilkan Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita tundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu perlu, tapi jangan dia yang mengatur kita, kita yang mengatur hawa nafsu itu. Sebab kalau kita tidak punya hawa nafsu, tidak mungkin bekerja di dunia ini. Tapi kita yang mengaturnya. Itulah yang kita sebutkan menundukkan hawa nafsu. Kalau sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, satu riwayat waktu malaikat maut diperintahkan Allah mencabut nyawa, datang dari kanan berbicara, sering berimpak ke masjid raya, masjid tempat tinggal kita, kemudian kepada fakir miskin, anak yatim, tidak bisa. Datang malaikat kepala tidak pernah memikirkan yang jelek-jelek. Datang dari kaki berbicara, sering berjamaah ke masjid, apalagi masjid raya segala macam, untuk tasbih dan sebagainya. Malaikat melapor, ya Allah, tidak mungkin saya mengambil roh ini. Dalam riwayat, datangkan oleh-oleh dari surga. Yang pertama seperti sayap malaikat, yang kedua seperti bunga yang belum dilihatnya. Dilihatkan kepada roh tadi, radiyatan mardiyah. Dia reda dan diredai Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, semudah-mudah mati itu seperti kambing dikuliti. Tetapi kalau Allah sudah menyatakan, seperti yang kita pahami, waktu Nabi sakit, datang tamu, assalamualaikum, Fatimah keluar. Ada Nabi sedang sakit, terdengar oleh Nabi, ya Fatimah, man huwa, siapa dia? Tafadhal ikhlas, silakan dia masuk.
Jadi tamu tadi masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam. Kebetulan yang datang itu malaikat maut. Wahai malaikat maut, engkau akan mengambil roh saya lagi. Kalau Nabi setuju, saya laksanakan. Kalau tidak, saya lapar kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak satupun orang yang tidak setuju kalau kekasihnya memanggil. Silakan. Mulai dicabut nyawa itu dari ibu jari, dan kemudian lanjut ke lutut, terasa sakit. Wahai malaikat, umat siapa kemana? Umatmu yang beriman sama-sama dengan surga, aku tidak. Silakan wahai malaikat. Kemudian malaikat membuang muka. Kata Nabi, kenapa malaikat membuang muka? Kasihan saya kekasih Allah, merasa sakit. Disitulah Nabi berdoa, ya Allah, kalau begini rasa sakit mati, jangan ditimpakan kepada umat saya. Cukup saya saja. Itu makanya radiyatan mardiyah. Ini nafsul mutmainah. Kita menundukkan hawa nafsu itu sangat diperlukan, sekalian. Jadi ini sebab kalau orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, terjadilah hal yang tidak baik. Baik mengenai hukuman di dunia, apalagi juga hukuman di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk Hatib sendiri, kemudian untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.